Halo, tadi sudah dijelaskan tentang aset properti dan aset berwujud tentunya. Selanjutnya kita lanjutkan ke aset pertambangan umum. Nah, aset pertambangan umum ini diatur di PSAK nomor 23 revisi tahun 2011. Berikut ini adalah pengertian istilah yang digunakan dalam penerapan akuntansi PSAK nomor 3 revisi 2011, yaitu tentang lingkungan hidup, bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dan perilakunya, yang memengaruhi kelangsungan pada kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Nah, lalu juga di ruang lingkup PSAK nomor 33 itu disebutkan bahwa biaya pengelolaan lingkungan hidup adalah biaya yang timbul atas usaha mengurangi dan mengendalikan dampak negatif dari kegiatan pertambangan dan biaya rutin lainnya. Dari pengakuan dan pengukuran aset pertama sendiri, yaitu pertama tentang aktivitas pengupasan lapisan tanah. Biaya pengupasan tanah penutup dibedakan antara pengupasan tanah awal untuk membuka tambang, yaitu pengupasan tanah yang dilakukan sebelum produksi dimulai, dan pengupasan tanah lanjutan dilakukan selama masa produksi. Biaya pengupasan tanah lanjutan pada dasarnya dibebankan berdasarkan rasio rata-rata penutup. Yang kedua adalah aktivitas pengelolaan lingkungan hidup. Profesi pengelolaan lingkungan hidup diakui jika yang pertama yaitu terdapat petunjuk yang kuat bahwa telah timbul kewajiban pada tanggal pelaporan keuangan akibat kegiatan yang telah dilakukan, dan yang kedua adalah terdapat dasar yang wajar untuk menghitung jumlah kewajiban yang timbul. Nah, penyajian dari aset pertama sendiri yaitu taksiran provisi pengelolaan lingkungan hidup disajikan di laporan posisi keuangan sebesar jumlah kewajiban yang telah ditangguhkan setelah dikurangi dengan jumlah pengeluaran yang sesungguhnya terjadi. Pengungkapan aset pertambangan ini diungkapkan di catatan atas laporan keuangan juga, dan entitas harus mengungkapkan tetapi tidak terbatas pada satu kebijakan akuntansi sehubungan dengan perlakuan akuntansi atas pembebanan biaya pengelolaan lingkungan hidup, metode amortisasi atas biaya pengelolaan lingkungan hidup yang ditangguhkan. Yang kedua, ada mutasi taksiran kewajiban provisi pengelolaan lingkungan hidup selama tahun berjalan dengan menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk, pengeluaran sesungguhnya, dan saldo akhir. Yang ketiga, ada kegiatan pengelolaan lingkungan hidup yang telah dilaksanakan dan yang sedang berjalan. Kewajiban bersyarat sehubungan dengan pengelolaan lingkungan hidup dan kewajiban bersyarat lainnya sebagaimana diatur dalam standar akuntansi keuangan. Nah, berikut ada contoh pengungkapan dari aset pertambangan yang kita bisa lihat. Ini ada di kolom aset, ada di kelompok aset, dan kita akan mengungkapkannya di laporan posisi keuangan. Yang ini ada tahun 12 yaitu properti pertambangan. Kita melakukan komparasi dari tahun sebelumnya ke tahun sekarang. Ini saya ambil contoh di perusahaan Antam 2017 ke 2018. Di sini disebutkan bahwa terdapat list apa saja yang masuk ke properti pertambangan yang nantinya akan dilaporkan sesuai dengan properti pertambangan nilai bersih. Jadi nilai perolehan dikurangi dengan akumulasi amortisasi dan juga akumulasi rugi penurunan nilai. Di sini disebutkan bahwa amortisasi properti pertambangan dibebankan seluruhnya ke biaya produksi untuk tahun yang berakhir ke 31 Desember 2018 dan 2017. Lalu ada juga nomor 13 mengenai aset eksplorasi dan evaluasi. Ini juga sama, komparasi dari periode sebelumnya dengan periode sekarang. Nah, ini ditunjukkan list dari masing-masing aset eksplorasi dan evaluasinya. Juga di sini disebutkan bahwa
Pada tanggal 31 Desember 18 dan 17, manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan adanya provisi atas penurunan nilai aset eksplorasi dan evaluasi. Sekian dari kami. Hari ini kita menjelaskan tentang aset tetap, properti investment, aset tidak berwujud, dan aset pertambangan umum yang masuk ke kelompok aset tidak lancar yang dilaporkan di laporan posisi keuangan sebagai kelompok aset dan juga diungkapkan di catatan atas laporan keuangan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.